Oke, kita lanjut nomor 19 soal sufisiensi data. Soal kecukupan data. Ini pilihan gandanya kakak nggak tampilkan di layar, tapi semua sudah hafal ya. Yang dimaksud jawaban A, 1 cukup, 2 tidak cukup. Bukan 1 cukup doang ya, 1 cukup, 2 tidak cukup. Kalau jawaban B, 1 tidak cukup, 2 cukup. Kalau jawaban C, ini singkatan dari cama-cama atau collab ya. Jadi 1 bersama 2 dipakai dua-duanya baru cukup. Kalau dipakainya salah satu doang nggak cukup ya. Kalau jawaban D, ini ndiri-ndiri, sendiri-sendiri, independen ya. 1 tanpa 2 cukup, padahal 1 tanpa 2 nih cukup. Namun 2 tanpa 1 pun ya, 2 tanpa 1 pun cukup. Jadi 2 doang tanpa 1 cukup, 1 doang tanpa 2 cukup. Gitu. Itu jawaban D. Jadi ndiri-ndiri 1 doang. Apa bedanya A sama B? Kalau A 1 cukup, 2 tidak cukup, harus tidak cukup. Jadi kalau 1 dicek cukup, 2 belum dicek, itu jawabannya bisa A, bisa D. Kakak ulangi, kalau 1 cukup, 2 belum dicek, jawabannya bisa A, bisa D. Kalau 1 cukup, 2 dicek ternyata cukup juga, D. Kalau 1 cukup, 2 dicek tidak cukup, baru A. Bisa dipahami? Bisa. Yang terakhir E, yang error nih ya. Udah dipakai dua-duanya masih nggak cukup. Jadi E itu pelarian dari jawaban C. Jadi setelah C dicek nggak cukup, C dicek itu dipakai dua-duanya, nggak cukup, baru E. Ya. Bisa semua? Bisa. Gitu. Itu soal sufisiensi data yang diadopt dari soal GMAT. Oke, apa yang dimaksud dengan cukup? Yang dimaksud dengan cukup adalah kata apakah ini bisa terjawab dengan pasti. Ya, terjawab pasti, boleh ya, boleh tidak. Boleh yes, boleh no. Jika kata tanya apakah bisa terjawab kadang yes, kadang no, namanya tidak cukup. Ya. Oke, sekarang kita konteks soalnya. F dan G variabel real diperinci sebagai berikut. Untuk bilangan asli tertentu, bilangan asli ya. Awas, B sama C harus asli. Apakah terdapat FR sama dengan GR? Yang dimaksud FR sama dengan GR atau FX sama dengan GX juga boleh ya. Biar hurufnya lebih familiar ya. Itu kan kalau X kuadrat dikurang X ditambah B sama dengan CX kurang 1. Atau X kuadrat dikurang C pindah ke kiri, CX pindah ke kiri, CX kurang X. Berarti C tambah 1X bukan? Ditambah B tambah 1 sama dengan 0. Terdapat, ya. Apakah terdapat? Terdapat nama lainnya ada. Ya. Apakah ada bilangan real R sehingga FR sama dengan GR? Berarti apakah X ada? Apakah X ada? Itu pertanyaannya sama aja, apakah? Kalau X ada itu maksudnya apa? Diskriminannya lebih besar sama dengan 0 ya? Itu pelajaran kelas 10 ya. Berarti C plus 1 kuadrat termasuk minnya dikuadratin. Dikurang 4 A-nya 1, C-nya B plus 1. Apakah lebih besar sama dengan 0? Jadi, kalau memang lebih besar sama dengan 0, namanya ya. Kalau lebih kecil dari 0, namanya tidak. Terserah, ya boleh, tidak boleh. Yang penting pasti. Itu namanya cukup. Yang namanya tidak cukup, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil. Jadi, kalau masih bisa dua-duanya, namanya tidak cukup. Kalau salah satu doang, namanya cukup. Oke? Nah, sekarang konsentrasi aja ke kotak kakak ini. Konsentrasi ke sini. Apakah C plus 1 kuadrat dikurang 4 kurung B plus 1 lebih besar dari 0? Lawan dari lebih besar atau komplement dari lebih besar sama dengan itu lebih kecil ya. Nah, sekarang B tambah C 3.
Jadi 2 belum kita cek nih. Ini baru kita cek 1 saja. Padahal B dan C bilangan asli. Kalau B dan C bilangan asli, padahal di jumlah 3, setuju nggak? Cuman 2 kemungkinan. 1 dengan 2, B-nya 1, C-nya 2, sama B-nya 2, C-nya 1. Nggak ada yang lain. Kalau B-nya 3, C-nya 0. 0 bukan bilangan asli. B-nya 4, C-nya min. Oh, nggak juga bukan bilangan asli. Jadi, bilangan asli BC supaya jumlah 3 cuma ini. 1,5 juga bukan bilangan asli. Nah, sekarang ini. Kalau ini dimasukin ke pertanyaan kotak, dijawab iya atau tidak? Coba. B-nya 1, C-nya 2. Ini berarti 2 tambah 1, 3. 9, ya. 3 kuadrat. Dikurang 4 kali B tambah 1, 2. 9 kurang 8 lebih besar sama dengan 0? Jawabannya tidak. Ya kan? 9 kurang 8, oh iya, sorry, iya. Jawabannya iya. Nah, sekarang kalau yang pakai 21. B-nya 2, C-nya 1. 1 tambah 1, 2. 2 kuadrat. Dikurang 4, ini nih. B-nya ini 2. 2 tambah 1, 3. 4 kali 3. Berarti 4 dikurang 12 lebih besar sama dengan 0? Tidak. Berarti pakai kemungkinan ini jawaban apakah dijawab ya? Pakai kemungkinan ini pertanyaan apakah dijawab tidak? Berarti 1 tidak cukup. Oke? Berarti kalau 1 tidak cukup, jawabannya tinggal apa tebak ayo? Jawabannya sudah mengerucut, walaupun 2 belum dicek. Kalau 1 tidak cukup, jawabannya kalau nggak B, kalau nggak C, kalau nggak E. A sama D udah pasti salah. Oke? Oke. Nah, sekarang kita cek 2 saja. Bukan 2 ya. Jadi harus 2 saja. Satunya harus ditutup. Kalau 2 saja, ini kemungkinan bilangan aslinya banyak banget. Nggak cuma 2. Karena ini pengurangan. 2 bilangan asli dikurang hasilnya 1. Banyak banget ya. 1000 kurang 999. 100 kurang 99. Ya 10 kurang 9. Banyak banget deh. Ya pengurangan bilangan asli 1. Berarti ini nggak bisa dengan cara mencoba 2 kemungkinan begini. Berarti kita bikin hubungan B dengan C apa? 2B kurang 1 sama dengan C. Jadi C-nya diganti 2B kurang 1. Atau C tambah 1 aja. 2B sama dengan C tambah 1. Berarti 2B sama dengan C tambah 1. Ini C tambah 1 kita ganti B. Kita tanya, apakah C tambah 1 itu kan 2B. 2B kuadrat dikurang 4B plus 1 lebih besar sama dengan 0. Ya. Berarti ini kan kalau dikeluarin kuadratnya 4 juga. Kalau kita bagi 4, apakah B kuadrat dikurang B plus 1 lebih besar sama dengan 0? Atau apakah B kuadrat lebih besar sama dengan B plus 1? Kakak mau tanya, kalau B-nya bilangan asli, pertanyaan ini bisa terjawab pasti ya, pasti tidak, atau bisa dua-duanya? Ini kan B kuadrat dikurang kurung B plus 1. B plus 1 kakak pindah ke kanan. Ya, kakak tanya, apakah B kuadrat lebih besar sama dengan B plus 1 kalau B itu bilangan asli? Coba kita cek dengan 1 misalnya. 1 lebih besar dari 2, salah. Kita cek dengan 2. 4 lebih besar dari 3, benar. Berarti dengan 2 contoh bilangan asli, ada yang benar, ada yang salah. Berarti tidak cukup juga. Berarti 2 saja tidak cukup, ya. Karena B kuadrat lebih besar sama dengan B plus 1. Dengan B-nya bilangan asli, pakai sampel 2 bilangan asli pertama aja, ada yang tidak, ada yang ya. Berarti tinggal apa kalau 1 tidak cukup, 2 tidak cukup? Tinggal 2, yaitu C sama E. Kapan jawabannya C? Kalau dua-duanya diperhitungkan baru cukup. Kapan jawaban E? Jika C nggak cukup. Ya, jika dua-duanya diperhitungkan tetap nggak cukup, baru E. Ya, jawaban E selalu pelarian dari jawaban C. Jadi jawaban C tidak cukup, setelah dicek, baru E. Ya.
Nah, kalau ada dua kalimat dalam B dan C, kalau dua-duanya dipakai, maksudnya dieliminasi bukan? Iya, coba bisa dieliminasi dalam hati? Bisa. Ini nih ya, yang dieliminasi ini info 1 sama info 2 dieliminasi nih yang ini nih. Nih, B tambah C 3, 2B kurang C 1. Cuman 2 info? Enggak, ada 3 info. Satu lagi apa? B dan C bilangan asli. Oke, cari. Harus memenuhi ini, harus memenuhi ini, harus memenuhi ini. Ayo, apa? Ya, tentu kita eliminasi dulu info 1 sama info 2 nih. B sama 2B jadi 3B bukan? C sama min C habis. 3B sama dengan 4. Berarti B-nya 4/3. Oke? Berarti B-nya pecahan. B-nya bukan bilangan asli. Ya. Kalau B-nya bukan bilangan asli, berarti eliminasi 1 dengan 2 enggak memenuhi permintaan soal yang satu lagi. Ya, C-nya juga pecahan dong. Ya. Kalau B-nya pecahan jumlahnya 3, C-nya pecahan juga. Berarti B dan C bukan bilangan asli. Berarti kesimpulannya apa? Menggunakan 1 dan 2 bersama-sama, yang didapat adalah himpunan kosong. Artinya, tidak ada B dan C yang memenuhi. Nah, pertanyaan kakak ke kotak asli ini. Jika B sama C tidak diketahui, C tidak diketahui, B tidak diketahui, apakah pertanyaan ini bisa dijawab dengan pasti ya atau pasti tidak? Apakah C plus 1 kuadrat dikurang 4 kurung B plus 1 lebih besar sama dengan 0 kalau si huruf C dan huruf B-nya himpunan kosong alias tidak diketahui? Jawabannya tidak bisa. Nggak tahu ya atau tidak. Karena B dan C-nya tidak tahu. Ya. Berarti sudah dipakai dua-duanya pun tidak bisa diketahui ya atau tidaknya. Sehingga jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Oke? Oke. Pembahasan sufisiensi data ini akan paling panjang kalau jawabannya E. Karena sebelum menjawab E, mesti ngecek C. Sebelum ngecek C, mesti sebelumnya dulu ABD. Ya. Jadi, wajar kalau pembahasannya panjang karena kita harus ngecek dulu kalau diiris. Oke, kalau digunakan dua-duanya. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut ke nomor berikutnya.